Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang terluka parah karena sebuah pertarungan yang sangat sengit. Tempat wanita ini berada dinamakan alam dewa iblis, yang merupakan wilayah keluarga Brahman. Terlihat wanita ini terluka hingga batuk-batuk dan mengeluarkan darah dari sudut bibirnya. Dan tangan yang menggenggam pedang juga ikut bergetar. Kemudian kita diperlihatkan di depan wanita itu berdiri dua sosok laki-laki. Yang lebih muda kita panggil saja dengan nama Pangeran Jordi. Dia merupakan seorang pangeran dari keluarga Brahman. Sedangkan yang lebih tua merupakan kaisar dari keluarga Brahman. Kita sebut saja kaisar tua. Sedangkan wanita yang terluka itu merupakan permaisuri dari ras naga. Kita panggil saja sebagai permaisuri Lise. Oke, lanjut. Kemudian Pangeran Jordi berkata, "Lisa, bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berguna?" Kemudian sambil menyeka darah dari sudut bibirnya, permaisuri Lise menimpali, "Siapa suruh engkau berbuat senaknya? Kau menggoda wanita lain di malam pernikahan kita. Lalu apa salahnya jika saya ingin bercerai?" "Diam, dasar tidak tahu malu," teriak Pangeran Jordi. Kemudian dia menampar permaisuri Lise. "Bukannya menurutmu aku tidaklah feminin? Puaskan?" tanyanya sambil mengeluarkan aura membunuh. Dan kemudian dia tertawa. Kemudian Pangeran Jordi kembali akan menampar permaisuri Lise. Namun dia dihentikan oleh ayahnya. "Jangan panik, nak. Para prajurit keluarga Brahman seharusnya sudah lelah karena mengejarnya selama 3 hari. Berikan dia kepada para prajurit itu sebagai mainan. Tunggu hingga mereka bosan. Lalu giliran kita menyiksanya," kata Kaisar Brahman. Pangeran Jordi kemudian menangkupkan tangan kepada kaisar dan menimpali, "Ayah sangat hebat. Kalau begitu biarkan permaisuri merasakan harga dirinya diinjak." Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, ayahnya langsung berteriak memperingati, "Cepat menghindar. Orang ini akan bunuh diri." Terlihat permaisuri Lise yang sedang membuat segel mantra untuk meledakkan dirinya. Dan tidak lama kemudian, terjadi ledakan yang sangat dahsyat di tempat tersebut. Kemudian kita diperlihatkan permaisuri Lise yang sedang melarikan diri dalam wujud roh naga sehabis meledakkan dirinya sendiri. Dia sedang terbang melintasi dimensi untuk datang ke dunia fana. Dalam hati dia bergumam, "Dasar para idiot, apakah menurut kalian aku benar-benar kalah ya? Saya sengaja meledakkan diri karena saya sudah mengetahui rahasia keluarga Brahman. Posisi kaisar saat ini diperoleh dari hasil membunuh adik kandungnya. Dan kaisar yang asli telah dibunuhnya. Garis keturunannya sangat kuat, jauh jika dibandingkan dengan kaisar tua saat ini. Dia dikalahkan saat itu karena dia belum dewasa. Dan saya sudah menduga bahwa hari ini akan terjadi. Jadi saya diam-diam mengambil darah kaisar tua. Dengan bantuan darahmu, saya dapat menemukan Phoenix kalian dan kaisar yang sebenarnya." Kemudian terlihat permaisuri Lise yang dalam bentuk roh naga memasuki sebuah kamar. Dia bergumam, "Saat saya membawanya kembali dari dunia fana, Jordi, itu berarti waktu kematianmu dan ayahmu telah tiba." Terlihat di dalam kamar itu, permaisuri Lise menghampiri seorang pria yang sedang terbaring di atas kasur. Pria yang sedang tertidur di kasur ini merupakan reinkarnasi dari kaisar yang sebenarnya dari keluarga Brahman. Saat ini, dia merupakan cucu dari kaisar di dunia fana, yaitu Kekaisaran Semali. Kita panggil saja sebagai Pangeran Williams. Kemudian permaisuri Lise berubah menjadi roh dalam bentuk manusia. Kemudian permaisuri Lise berkata, "Sadarlah, permaisuri ini akan membantumu sadar kembali dan membawamu kembali ke alam dewa iblis. Ayo kita bekerja sama untuk membunuh mereka semua."
Tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar tersebut. Kemudian permaisuri menengok ke arah pintu. Dan terlihat seorang wanita yang baru saja memasuki kamar tersebut. Wanita yang baru masuk ini merupakan wanita yang telah memberikan obat kepada Pangeran William sehingga dia tidak sadarkan diri. Kita panggil saja Nona Kalin. Kemudian Nona Kalin berjalan mendekat kepada Pangeran Williams yang masih belum sadarkan diri. Nona Kalin berkata, "Ya mulia Williams, akhirnya aku mendapatkanmu." Hehehe. Di sisi lain, Permaisuri Liz yang sedang melihat Nona Kalin meraba Pangeran Williams berkata, "Sepertinya ada yang salah. Sudah seperti itu. Tapi belum sadar juga. Apakah dia telah diracuni?" Gumamnya. Kemudian sambil mempersiapkan mantra di jari telunjuknya, Permaisuri Liz melanjutkan, "Aku paling membenci hal jahat yang menghancurkan nama baik orang lain. Sadarlah." Dan terlihat mantra itu memasuki kepala Pangeran Williams. Tiba-tiba dia tersadar kembali. Lalu dia mengambil sebuah pedang. Kemudian dia menusukkannya kepada Nona Kalin sambil berkata, "Di kehidupan ini, saya tidak akan pernah membiarkan kamu masuk ke dalam pelukan iblis." Sedangkan Nona Kalin yang ditusuk itu secara tiba-tiba hanya bisa terkejut dan memanggil nama, "Ya mulia," dan akhirnya dia meninggal. Kemudian Pangeran Williams berdiri untuk pergi. Tidak lupa dia melirik kepada Nona Kalin yang telah meninggal. Dia berkata, "Saya minta maaf kepada keluarga Sunario. Saya menjanjikan kemakmuran dan kekayaan pada mereka. Pergilah dengan tenang." Kemudian pangeran melangkah untuk keluar dari tempat tersebut. Dan terlihat wajah pangeran yang pucat dan merasa pusing. Permaisuri Liz yang melihat pangeran akan keluar bergumam. Barusan dia mengatakan kehidupan ini dan caranya yang sangat kejam. Jangan-jangan dia telah berinkarnasi? Sepertinya benar jika dia memang telah berinkarnasi. Dan kebetulan sekali dia sedang pusing. Sini aku melihat apa yang kamu alami di kehidupan sebelumnya. Terlihat permaisuri sedang mempersiapkan mantranya. Kemudian dia melihat ingatan pangeran di kehidupan sebelumnya. Di sana terlihat kobaran api yang sangat besar. Dan di dalam kobaran api itu, terdapat singgasana tempat pangeran duduk. Dan terlihat Pangeran Williams yang begitu gagahnya duduk di atas singgasana kerajaannya. Terlihat pangeran tersenyum melihat tangannya yang telah berubah menjadi tengkorak. Di dalam kobaran api itu, pangeran berkata, "Brengsek, aku membuat diriku sendiri menjadi tengkorak. Tanpa darah dan dagingku, kamu tidak akan bisa hidup di dunia ini." Terlihat jika pangeran sedang berbicara dengan seekor burung Phoenix. Dia melanjutkan, "Kira-kira, terima kasih untuk sihir hitammu, sehingga membuatku bisa menunggu kedatanganmu. Dan sudah saatnya untuk berpamitan." Tiba-tiba Williams memeluk burung Phoenix itu, kemudian berucap, "Akhirnya, aku bisa mati bersama iblis sepertimu yang membahayakan dunia ini." Dan terlihat burung Phoenix itu yang telah dipeluk berkata sambil menangis, "Kamu memeluk aku. Akhirnya kamu memeluk aku setelah hidup selama 30 tahun. Dan terlihat dia telah meneteskan air mata. Kemudian dia melanjutkan, "Karena sudah memeluk aku, berarti kamu sudah mengakui aku sebagai anakmu. Aku mau mengikuti kamu selamanya. Kamu juga jangan harap mau membuangku," katanya sambil memeluk ayahnya dengan sayap burung Phoenix-nya. Kemudian terlihat permaisuri yang telah melihat ingatan dari pangeran di kehidupan sebelumnya bergumam, "Begitu rupanya, tapi bagaimana caranya meyakinkan dia untuk bekerja sama?" Dan terlihat pangeran yang begitu bersusah payah untuk berjalan keluar. "Dalam kehidupan ini, kalau saja aku bangun tepat waktu, jalan ini tidak akan bisa bercinta sama aku. Dan dia juga tidak akan mengandung iblis lagi." Kecapnya, tiba-tiba pangeran tersentak. "Ini mustahil. Perasaan ini, iblis itu benar-benar bisa mengikutiku untuk pulang." Dan terlihat di depan Williams ada anak burung Phoenix. Dan burung Phoenix itu terus memanggil, "Ayah, ayah, ayah." Sedangkan Williams yang mendengar itu hanya bisa bertanya-tanya, "Di mana? Di mana dia bersembunyi?" Dan terlihat anak Phoenix itu akan memasuki tubuh Williams. Namun dia tidak bisa dan dia hanya bisa terbentur. Dia pun kemudian menangis, "Ayah!" Kemudian Phoenix itu terbang mengitari Nona Kalin yang sudah tidak bernyawa sambil menangis, "Ayah, jangan membuang aku. Aku bukan monster. Aku bukan iblis.
sambil dia menangis terseduh-seduh. Sedangkan permaisuri yang melihat semua itu hanya dapat menghela nafas. Anak yang malang, menghabiskan kekuatan untuk mengikuti dia. Kembali ke masa lalu, cuma karena sebuah pelukan, ucap permaisuri. Sayangnya, kesempatannya untuk terlahir kembali sudah hancur. Mungkin tidak bisa hidup lagi. Tiba-tiba terjadi gemuruh petir yang sangat dahsyat di tempat itu. Sedangkan permaisuri yang mendengar itu sangat terkejut. Tidak salah lagi jika dia adalah monster. Kematiannya tidak akan menggemparkan dunia. Petir menggelegar. Kemudian permaisuri Lise mendekat dan menggendong anak Phoenix yang malang itu. Kemudian dia menyentuh pipi Phoenix itu. Tiba-tiba saja aku ingin membesarkan kamu dan melihat betapa gaibnya dirimu. Nak, kalau aku menyelamatkan kamu, aku harus memasukkan kamu ke perutku dan hamil selama 10 bulan. Sekarang kamu harus menghilangkan nyawamu dan ingatan masa lalumu. Kamu mau? Tanyanya kepada anak Phoenix itu. Dan terlihat anak Phoenix itu yang sangat menggemaskan. Aku suka ibu. Aku mau. Tiba-tiba anak Phoenix itu terkejut melihat sepasang tanduk di kepala orang yang akan menjadi ibunya kelak. Ibu, kamu naga ya? Benar Phony, kamu juga mau menjadi naga yang cantik seperti ibu? Tanyanya. Oke, untuk memudahkan pemanggilan anak Phoenix ini, kita panggil sesuai namanya, yaitu Phony. Oke lanjut. Phony pun sangat gembira. Mau banget, kata Phony. Sekarang aku tidak punya tubuh fisik. Aku harus menggunakan tubuh orang lain untuk mengandungmu. Setelah aku membentuk ulang tubuh fisik, aku bisa mengganti darah fana yang ada di dalam tubuhmu menjadi darah naga. Nanti kamu akan menjadi anak kandungku. Kemudian Phony menunjuk ayahnya sambil berkata, lalu ayah bagaimana? Phony tidak mau ayah sendirian. Tanya Phony, aku sendirian tidak akan bisa lahirin kamu. Tentu saja dia tetap akan menjadi ayahmu. Terlihat Phony yang berada di tangan permaisuri. Kemudian tubuh Phony berubah menjadi segumpal cahaya. Kemudian permaisuri mengambil sedikit darah dari Nona Kalin. Sambil bergumam, kalau manusia mau melahirkan anak, pria dan wanita harus bercinta. Kemudian terlihat permaisuri juga mengambil darah pangeran. Tapi, Dewa Iblis bisa melahirkan anak dengan menerapkan teknik rahasia menggunakan sari darah orang tua mereka. Kemudian permaisuri Lise menggabungkan kedua darah itu ke dalam esensi jiwa Phony hingga menyatu. Kemudian dia memasukkan esensi jiwa itu ke dalam perut Nona Kalin. Kemudian permaisuri sendiri merasuki tubuh Nona Kalin. Di sisi lain, pangeran yang masih mencari keberadaan Phony, sial. Bagaimana hawa panas iblis itu bisa menghilang dalam sekejap? Dia sembunyi di mana? Terlihat pedang itu telah keluar dari tubuh Nona Kalin sambil tetap melayang. Dan terlihat Nona Kalin yang telah dirasuki oleh permaisuri mulai bergerak dan menjatuhkan pedang itu. Di sisi lain, pangeran yang mendengar itu sontak terkejut. Kemudian sontak berbalik. Kamu, sekarang kita permaisuri yang telah memasuki Nona Kalin sebagai Nona Kalin saja. Oke lanjut. Sambil menunjuk Nona Kalin, pangeran berkata, padahal aku sudah membunuhmu, kok kamu bisa? Ucap pangeran sambil ketakutan. Terlihat Nona Kalin menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Kemudian Nona Kalin memperkenalkan dirinya. Jangan lihat lagi, aku bukan dia. Di sisi lain pangeran yang menyaksikan hal itu sangat terkejut. Sihir apa ini? Ajaib banget, ucapnya dalam hati. Terlihat Nona Kalin mengeluarkan jurus di telapak tangannya. Kemudian dia berkata kepada pangeran, "Ya mulia, sebaiknya jangan beritahu orang lain kalau aku kerasukan jiwa mengembara. Lagian, kamu juga dilahirkan kembali, kan? Karena sudah melihat kemampuanku. Kalau ketahuan orang, aku bisa pergi dengan tenang. Tapi, kalau kabar kamu lahir kembali tersebar, takutnya bakalan mati dibakar, kan?" Sedangkan pangeran yang mendengar semua itu hanya bisa mengeratkan gigi sambil berkata dalam hati, salah perhitungan, nih, tadi, jiwa mengembara ini sudah ada di kamar. Dia sudah melihat rahasia aku lahir kembali. Kemudian Nona Kalin mengeluarkan sihirnya lagi. Terlihat di telunjuknya muncul setetes air. Dan dia berkata, jangan gugup, aku tidak takut memberitahumu, kok fisik asliku hancur. Aku harus mengumpulkan pahala untuk membentuk ulang fisik. Kemudian terlihat setetes air di telunjuk Nona Kalin.
sudah berubah menjadi gumpalan air. Sambil tetap menjelaskan kepada pangeran, jika di kehidupan sebelumnya, kamu sudah hidup 30 tahun, jadi kamu pasti tahu di mana bencana terjadi, ucap Nona Kalin. Kemudian dia melanjutkan, kita kerjasama. Kamu memberitahu aku di mana bencana dan kesulitan terjadi. Aku akan menghapus rintanganmu. Aku dapat pahala, kamu dapat dunia. Menguntungkan kedua belah pihak kan? Tanya Nona Kalin. Kemudian bola air yang ada di tangan Nona Kalin ia lemparkan ke lantai. Dan terlihat lantai itu langsung retak dan berlubang. Sedangkan pangeran yang menyaksikan hal itu sontak melangkah mundur. Kemudian dalam hati dia bergumam, hantu mengembara ini punya banyak motif. Jadi tidak boleh menggunakan kekerasan. Harus mengikuti kemauannya dulu. Tiba-tiba terdengar suara dari luar kamar tersebut. Kayla senario, dasar keji, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Dan masuklah ayah Kayla. Kita panggil Michan senario. Sambil menunjuk ke arah Kayla, dia berkata, beraninya meracuni keluarga kerajaan? Kamu mau membunuh semua keluarga kita? Kemudian muncul adik Kayla yang bernama Karissa senario. Karissa berkata, ayah, lihatlah. Kakak sudah berani membawa Yang Mulia masuk ke dalam kamar. Kemudian ada pula ibu dari Kayla yang bernama Sinta Pramono yang ikut memarahi Kayla. Suamiku, sampah ini melakukan kesalahan besar. Hari ini kamu harus mengusir dia. Sedangkan Nona Kayla yang mendengar semua tuduhan itu bergumam dalam hati. Ternyata pemilik asli tubuh ini mempunyai konflik dengan ayah kandungnya dan namanya Kayla. Menarik sekali. Kemudian ayah Kayla bersujud di hadapan pangeran. Yang Mulia sangat bijak. Semua perbuatan iblis itu adalah kemauannya sendiri. Kalau mau menghukum atau membunuhnya, Yang Mulia bisa melakukan sesukanya. Mohon ampuni keluarga senario yang lain. Dan tidak lupa juga ibu dan adik Kayla ikut memohon kepada pangeran. Ibu Kayla berkata, mohon maafkan kami, Yang Mulia. Kami benar-benar tidak tahu. Lalu adik Kayla juga menimpali. Yang Mulia, otak kakakku tidak benar saat melihat pria tampan. Langsung ingin menodainya dengan cara yang kotor. Sambil menangis, dia melanjutkan, kalau Yang Mulia mau hukum dia, lebih baik kirim dia ke rumah bordil saja. Sedangkan Nona Kayla yang mendengar semua itu, hanya bisa tersenyum sambil menyilangkan tangan. Dalam hati dia bergumam, masih muda sudah begitu kejam, sayang sekali masih kurang. Kemudian Karissa melirik ke arah kakaknya dan melanjutkan, dengan begini, Yang Mulia bisa menghilangkan amarah dan bisa membuat kakak mendapatkan keinginannya, ucap Karissa. Sedangkan pangeran yang mendengar semua itu, kemudian menimpali, baik, kirim Kayla ke rumah bordil, lalu kirim kamu Jati Germo yang memanggil tamu. Bagaimana? Kamu terlihat sangat membenci dia. Kamu pasti bisa menyiksa dia dengan baik untuk Yang Mulia. Kenapa? Kamu tidak mau? Tanyanya kepada Karissa dan Karissa pun hanya bisa tergagap. Aku. Sedangkan Kayla yang melihat itu hanya bisa cengengesan sambil menutup mulutnya. Dia bergumam, dasar idiot, cari masalah sendiri. Tapi Williams ini cukup menarik. Kemudian ayah Kayla melirik ke arah Karissa sambil memarahinya. Siapa yang mengizinkan kamu menyala? Cepat pergi. Dan terlihat Karissa yang pedih dari tempat itu. Kemudian ayah Kayla kembali memohon kepada pangeran. Yang Mulia, untuk masalah hari ini, Anda mau hamba melakukan apa? Supaya bisa memaafkan anggota keluarga Sunario yang lain? Terlihat dengan tatapan mata yang tajam, pangeran menimpali. Menurut peraturan, pelayan yang mau naik ke ranjang Yang Mulia harus dibunuh di tempat. Kalau tidak mau aku perhitungan, kamu lakukan sendiri. Cambuk mati dia untuk mengimbangi masalah hari ini. Sambil tersenyum melihat ke arah Nona Kalin, dalam hati pangeran berkata, kalau mau bekerja sama, tunjukkan kekuatan dan kemampuanmu. Sedangkan Nona Kalin yang menyadari niat asli dari pangeran berkata dalam hati, tidak memilih mengikuti arus, malah berinisiatif untuk menguji kekuatanku, gumamnya sambil tersenyum. Kemudian Nona Kalin mengeluarkan sihir di telapak tangannya sambil melanjutkan gumamannya. Bagus juga, lakukan saja agar pikiran kalian para manusia bodoh terbuka. Sedangkan ayah Kalin yang mendengar perintah pangeran hanya bisa bercucuran keringat sambil berkata dalam hati, menyuruh aku untuk membunuh putriku sendiri.
ini. Tiba-tiba istrinya yang berada di samping menyenggol bahu suaminya. Sambil melihat suaminya, dia berbisik, "Kalau tidak mau mereka mati, turuti ucapan yang mulia." "Suamiku, pikirkan nasib kedua putra kita," ucapnya. Setelah mendengar bisikan istrinya, ayah Kailin kemudian memanggil pengawal yang berada di luar. "Pengawal, bawa iblis ini," perintahnya kepada para pengawal. Kemudian pengawal yang berada di luar bergegas masuk untuk menangkap Nona Kalin. Sedangkan Nona Kalin yang melihat dirinya akan dibawa kemudian berkata, "Pengawal, pengawal apa?" Sambil dia mengeluarkan sihir di tangannya. Kemudian dia melepaskan sihir itu ke arah para pengawal yang ingin membawanya sambil berkata, "Emangnya aku mengizinkan kalian masuk? Cepat keluar!" Dan terlihat para pengawal itu yang terlempar keluar disebabkan oleh sihir Nona Kalin. Kemudian Nona Kalin tersenyum sinis sambil menepuk-nepukkan tangannya seolah-olah telah menyelesaikan kerjaannya. Sedangkan ayah dan ibunya hanya bisa terkejut dan ketakutan, refleks mundur menjauh. Sambil menunjuk Kalin, ibunya berkata, "Kamu bukan Kalin, sebenarnya siapa kamu?" Sambil dia ketakutan. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.